Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika idza aradta an tansuha insanan fi amrin balaghaka anhu bil khulwati bihi wa talattufi lahu fil qawli. Wa 'alaika hendalah engkau wahai saudaraku, idza aradta apabila engkau bermaksud antansuha bahwa engkau memberi nasihat insanan akan seseorang fi amrin balagaka pada satu perkara yang sampai ia kepadamu anhu darinya seseorang, hendaklah bil khulwati dengan bersunyi-sunyi dengannya, dengan berkhulwah dengannya seseorang, wattalattufi lahu dan lembut baginya fil qawli dalam perkataan. Hendalah engkau wahai saudaraku idza aradta apabila engkau bermaksud antan suha insanan bahwa engkau memberi nasihat akan seseorang fi amrin pada satu perkara balagaka anhu yang sampai hanya perkara kepadamu anhu darinya seseorang, hendaklah bil khulwah bihi dengan berdua saja dengannya. Jadi bila kita pengen memberi nasihat kepada teman kita tentang satu perkara yang kita dengar darinya, ada seseorang ngomongin dia begini. Jadi kita pengen memberi nasihatinya. Caranya gimana? Bil khulwah bihi. Kita hanya bersunyi dengannya, berduaan saja dengan dia, jangan ada pihak lain yang ikut mendengarkannya. Itu pertama, cuma berdua, empat mata. Wat talattufi lahu dan lembut baginya fil qawli dalam perkataan. Hendaklah nasihat itu kita sampaikan dengan perkataan yang lembut. Wala ta'dil ila tasrih ma'a imkanit tafhim bit talwih. Wala ta'dil dan janganlah engkau berpaling kepada tasrih, kepada menjelaskan ma'a imkanit tafhim bersama masih mungkin memberi paham bit talwih dengan isyarah. Talwih isyarah. Jadi dalam memberi nasihat itu kalau mungkin dengan sindiran, ya dengan sindiran aja. Tak usah pakai terang-terangan. Dikhawatirkan kalau terang-terangan membuat dia tersinggung. Kalau bisa kita nasihati dia dengan cara sindiran saja, nah itu sudah cukup. Fa in qala laka man ballaghaka anni hadza fala tukhbirhu kaila tusiral adawatu bainahu wa bainahu. Fa in qala laka, maka jika berkata ia bagimu man ballaghaka, siapa yang telah menyampaikan kepadamu anni tentangku hadza akan ini urusan. Man ballaghaka, siapa yang telah menyampaikan kepadamu anni tentangku hadza akan ini urusan. Bila orang yang kita beri nasihat tadi dia bertanya siapa yang memberitahukanmu, itu kamu dengar berita itu dari siapa? Fala tukhbirhu, maka janganlah engkau memberitahukan akannya. Nggak usah memberitahu bahwa kita mendengar berita itu dari si Fulan bin Fulan. Kenapa? Kaila tusirul adawatu, supaya tidak menimbulkan permusuhan. Kaila tusirul adawah, supaya tidak membangkitkan permusuhan di antaranya dan di antara orang yang memberi kabar tadi. Kaila tusiru, supaya tidak timbullah oleh permusuhan di antaranya wabainahu dan di antara orang yang menyampaikan berita kepada kita. Supaya masalah ini bisa selesai. Kalau kita memberitahukan bahwa kita mendengar itu dari seseorang yang lain, nanti dia akan bermasalah, akan bermusuhan dengan orang itu. Summa in qabila minka fahmidillaha washkur lahu. Kemudian in qabila, jika menerima ia darimu, nasihat yang kita berikan diterima. Summa in qabila minka, kemudian bila menerima ia darimu, fahmidillah, maka puji olehmu akan Allah, washkur lahu, dan bersyukurlah kamu baginya Allah. Ketika nasihat yang kita sampaikan diterima, alhamdulillah dan bersyukurlah kepada Allah. Wa illam yaqbal farji ala nafsika bil laumi wa qul laha ya nafsasu min kibalika utita fanduri la'allaki lam taqumi bi syara'itin nushi wa adabihi. Wa illam yaqbal, dan jika tidak menerima ia. Fa illam yaqbal, dan jika tidak menerima ia, orang yang kita nasihati tidak menerima nasihat. Farji ala nafsika bil lumi, maka kembalilah kamu kepada dirimu dengan celaan.
farji, maka kembali olehmu ala nafsika terhadap dirimu bilumi dengan mencela. Jadi yang kita cela itu bukan orang yang tidak mau menerima nasihat, tapi diri kita sendiri. Kita cela diri kita sendiri. Wa qul laha, katakan olehmu laha baginya dirimu. Apa yang kita katakan? Ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk. Ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk. Min qibalika utitu, dari pihakmu aku diberikan. Min qibalika utitu, dari pihakmu aku telah diberikan. Fanduri, maka lihat olehmu. La'allaki lam takumi, barangkali saja kamu itu lam takumi, engkau belum melaksanakan bisyara'itin nushi, dengan syarat-syarat nasihat, wa adabihi, dan adab-adabnya nasihat. Jadi bila kita memberi nasihat dia tidak menerima, farji ala nafsi, kembalilah kamu kepada dirimu billaumi, celalah diri kita, nafsu kita. Wa kullaha, katakan olehmu baginya nafsu. Ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk. Min kiwaliki utitu, dari pihakmu aku telah diberikan. Gimana maksudnya? Min kibaliki ataitu, dari sisimu aku datang. Fanduri, lihatlah olehmu wahai nafsu, barangkali saja la'allaki lam takumi, barangkali saja engkau belum melaksanakan syarat-syarat nasihat dan adab-adabnya nasihat. Makanya ketika engkau memberi nasihat wahai jiwa tadi, dia tidak bisa menerima. Jadi kita salahkan diri kita, bukan orang yang menerima, bukan orang yang tidak mau menerima nasihat tadi. Luar biasa ini. Wa idza tamanaka insanun ala syai'in fa'alaika bihifdhihi asyaddu mimma tahfaduhu law kana milkan laka. Wa idza tamanaka insanun, bila mempercayai akan kamu oleh seseorang manusia ala syai'in, di atas sesuatu, fa'alaika, maka hendaklah engkau bihifdhihi, dengan menjaganya sesuatu, asyadda, akan lebih, mimma tahfaduhu, dari apa-apa yang engkau jaga akannya, laukana, jikalau ada ayatnya sesuatu, milkan laka, itu milik bagimu. Idza tamanaka insanun, ketika mempercayakan akanmu oleh seseorang ala syai'id, terhadap sesuatu, ada orang lain menitipkan amanah kepada kita atau mempercayakan sesuatu, fa'alaika bihifdhi, hendaklah kita menjaganya itu lebih dari menjaga andaikan itu milik kita sendiri. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.